Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber Nawang Wulan Official dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Memasuki episode ke-29 dengan judul Minta Cerai. Nah, sebelum saya membacakan kisah lengkapnya, ada baiknya untuk kamu-kamu semua yang belum subscribe, silahkan dibantu klik tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan apabila nanti tayang episode terbaru. Terima kasih. Point of view Vina. Aku cuma minta kamu menjebak Arina di rumah ini 2 kali, Bang. Kenapa kamu justru ke kontrakannya, ha? Pakai alasan bohong pula. Keterlaluan kamu, Bang. Kamu suka sama Arina ya? Kudorong tubuh Bang Sony kasar. Aku sangat kesal. Teganya dia membohongiku. Ternyata selama ini diam-diam dia mendekati Arina. Begitu. Tega. Sudah nggak kasih nafkah layak, tinggal gratis di rumah ibu ini, tapi dia malah ngelunjak. Selama ini aku diam saja saat dia nggak kasih nafkah karena masih ada Ferry. Aku juga nggak terlalu menuntut saat dia hanya memberiku uang berapa rupiah saja hasil dari ngojeknya karena memang kebutuhan masih ditanggung ibu. Tapi berbohong demi Arina benar-benar kelewatan. Keterlaluan kamu, Bang. Kamu tahu kalau aku kesal sama Arina karena dia sudah menguasai Ferry. Tapi kamu diam-diam justru mendekati dia, ha? Kutonjok lengan kanan Bang Sony lagi. Air mataku deras mengalir. Sementara Bang Sony terus memohon maaf. Maaf Vina, aku khilaf. Aku janji gak akan mengulangi ini lagi. Ucap Bang Sony memohon lagi. Maaf apa, Bang? Kamu harusnya bersyukur bisa makan di tidur nyenyak di rumah ini. Aku gak pernah nuntut nafkah kamu buat bayar kontrakan, makan dan belanja lagi. Tapi apa? Kamu kelunjak, Bang. Bentakku lagi. Aku benar-benar tak habis pikir apa yang ada di otak Bang Sony kali ini. Atau jangan-jangan kamu memang menikmati sandiwara ini, Bang? Apa yang kamu lakukan di kamar Arina tadi? Kenapa dia bisa sampai menendangmu sekuat itu? Aku nggak ngapa-ngapain, Vina. Kamu bisa lihat sendiri cuma berapa menit di kamar. Arna sudah lari keluar. Balas Bang Sony lagi. Sudahlah Bang, kita cerai saja. Ucapku ketus. Bang Sony melotot kaget mendengar ucapanku. Buat apa aku tetap bertahan kalau ternyata kamu bermain mata dan hati di luar sana? Aku mencoba sabar dan setia saat kamu berada di titik nol, Bang. Aku support kamu, gak pernah nuntut macam-macam sama kamu. Tapi kamu keenakan, harusnya kamu mikir, Bang. Ferry sudah semakin jarang kasih uang sama aku. Bukannya kamu kerja serius, tapi justru sesuka hati. Malu aku sama ibu kalau kamu begini terus. Masih bisa diselesaikan baik-baik, Vina. Bukan dengan cerai. Kasihan anak-anak. Ucap Bang Sony dengan suara bergetar. Justru aku kasihan sama anak-anak kalau terus sama kamu. Kasihan mereka kalau tahu kelakuan papanya seperti ini di luar sana. Kasihan mereka kalau tahu papanya cuma benalu. Entah mengapa kekesalanku sudah sampai ubun-ubun. Beginilah kalau aku emosi. Kata-kata kadang keluar begitu saja tanpa bisa kukontrol. Terdengar suara Vanu dan Dian berlarian ke arah kamar. Terpaksa aku tak lagi mengomel. Gegas masuk kamar mandi dan mencuci muka. Walau bagaimanapun, aku tak ingin kedua anakku tahu mama papanya baru saja bertengkar. Ma, kita makan, Anu lapar. Ucap anak sulungku itu. Aku pun mengiyakan saja. Keluar dari kamar mandi dengan senyum yang dipaksakan. Goreng telur, Van. Pakai kecap ya? Tanyaku kemudian. Vano memang sangat senang dengan lauk telur kecap, sedangkan Pian telur ceplok saja. Kata nenek ada ayam goreng. Vano mau tapi kasih kecap ya, ucap Vano lagi.
Aku pun menganggukkan kepala. Saat keluar kamar, Arina dan Ferry sudah tak ada di ruang keluarga. Sepertinya mereka memang sudah pulang. Hanya terlihat ibu yang memijit keningnya perlahan. Dia menatapku cukup lekat lalu menghembuskan napas pelan. Nanti ke kamar ibu ya, Vin. Kalau Vanu sama Vian sudah makan dan main di kamar, ucap ibu kemudian. Aku pun menganggukkan kepala. Aku menggorengkan telur buat Vanu dan Vian. Mereka makan begitu lahapnya. Kulihat Bang Sony keluar kamar, entah mau kemana. Bang, ibu mau bicara. Nanti setelah anak-anak selesai makan dan main, kita ke kamar ibu, ucapku. Bang Sony menghela napas lalu menganggukkan kepala. Aku menunggu Vano dan Vian selesai makan. Setelah mereka masuk kamar untuk istirahat, aku dan Bang Sony mengikuti perintah ibu untuk ke kamarnya. Bu, ada apa? Tanyaku singkat saat sampai kamar ibu dengan pintu terbuka. Masuk dulu, kalian duduk di sini, ucap ibu kemudian. Dia terlihat begitu khawatir. Aku yakin ibu mendengar semua pertengkaranku dengan Bang Sony tadi. Bahkan tentang permintaanku untuk bercerai. Kamu kenapa, Vin? Minta cerai dari Sony? Tanya ibu pelan. Bang Sony keterlaluan, Bu. Dia suka sama Arin, bahkan tega berbohong segala. Ngapain dia ke kontrakan Arin saat Ferry ke kantor? Tukasku kemudian. Bang Sony tampak merah padam. Ibu tahu sendiri kalau aku sudah mau menerima dia apa adanya. Tapi dia justru ngelunjak. Ucapku lagi. Ibu mengusap lenganku pelan dan memintaku untuk beristighfar. Kalau Bang Sony gak setia, gak jujur dan gak mencukupi kebutuhan anak istri, buat apa bertahan dengan pernikahan ini, Bu? Tangisku mulai pecah kembali. Bang Sony mencoba mengusap lenganku untuk menenangkan, namun kutepis telapak tangannya. Sabar, Vina. Setiap rumah tangga ada ujiannya masing-masing. Mungkin saat ini ujian kamu soal ekonomi, ucap ibu lagi. Diuji ekonomi gak apa-apa, Bu. Asal Bang Sony bisa setia. Lah, ini apa? Dia malah main mata di luar sana sama Arina lagi. Makanya aku kesal sama Arina juga, Bu. Sengaja tebar pesona sama laki-laki. Aku yakin gak cuma sama Bang Sony saja, ucapku lagi. Apa karena itu kamu sengaja memfitnah dia supaya berantem dengan Ferry? Tanya ibu lirih. Aku kesal sama dia, Bu. Memangnya ibu gak kesal? Dia sudah menguasai Ferry loh, Bu. Ibu lihat sendiri tadi bagaimana dia membela Arina kan? Bahkan dia sampai buka rekaman CCTV segala. Sebenarnya dia pasang di mana CCTV-nya kok aku nggak tahu ya, Bu. Ibu pun mengangkat bahunya. Ibu juga nggak tahu, Vin. CCTV apa ibu juga nggak paham. Balas ibu lagi. Baiknya ibu bujuk Ferry biar sama Delima deh, Bu. Delima itu cantik dan kaya. Lagi pula dulu mereka juga saling mencintai, bahkan sudah tunangan. Mungkin sama Delima, Ferry bisa cepat punya momongan. Bukannya ibu pengen cepat punya cucu. Entah mengapa aku semakin kesal dengan Arina. Jika memang rumah tanggaku berantakan, Arina juga harus mengalami hal yang sama. Dia yang menyebabkan pertengkaranku dengan Bang Sony. Ibu pengen cepat punya cucu dari Ferry sih, Vin. Tapi dia sepertinya sudah malas dengan Delima. Sampai ibu ngomongnya. Dicoba lagi dong, Bu. Kalau memang Arina nggak mau diceraikan atau Ferry nggak mau cerai, dia bisa nikah siri dengan Delima. Laki-laki kan bisa beristri lebih dari satu. Apalagi Ferry sudah cukup mapan. Balasku lagi. Kulirik Bang Sony hanya diam saja, tak ikut menjawab sepatah kata pun. Mana Ferry mau, Vin? Dia cukup keras kepala. Sudahlah, kamu urus saja pernikahanmu dulu. Biar Ferry juga urus pernikahannya sendiri. Ibu lama-lama pusing memikirkan kalian berdua, ucap ibu lagi.
Aku cukup kaget mendengar jawaban ibu yang di luar ekspektasiku. Apa itu artinya ibu mulai membela Arina? Padahal biasanya selalu mengiyakan rencanaku saat menjodohkan Delima. Ibu belain Arina? Tanyaku lirih. Ibu kembali menggelengkan kepala. Ibu pusing, Vin. Sepertinya tensi ibu naik lagi. Sudah, kalian ke kamar saja, ibu mau istirahat. Ucap ibu lagi. Aku pun mengiyakan saja. Tegas menaikkan selimut sampai ke dada ibu dan melangkah keluar kamar. Bang Sony pun mengikutiku. Aku tutup pintu kamar ibu pelan, bahkan nyaris tak terdengar saat ibu mulai memejamkan kedua matanya. Benar kata ibu, Vina, setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Kamu mau maafkan aku kan? Aku sangat menyesal. Bang Sony kembali. Dia tersenyum tipis menatapku dengan ucapan sesal. Entahlah penyesalan beneran atau hanya pura-pura semata. Kalau bukan karena ibu, aku sudah minta cerai sama kamu sekarang juga, Mas. Aku nggak mau tahu ya, Mas. Kalau sampai aku lihat kamu diam-diam ke rumah Arina, aku akan gugat cerai kamu. Makanya urus saja keluarga kita sendiri, Vina. Jangan ikut campur keluarga Ferry. Bang Sony mulai angkat bicara, membuatku semakin kesal dengan jawabannya. Kalau kamu bisa mengurusku dan anak-anak dengan baik, mungkin aku berhenti mengurusi rumah tangga mereka. Kamu sendiri harusnya sadar, Mas. Semua ini bukan tanpa alasan, tapi hanya karena uang. Uang, karena uang bulanan dari Ferry yang sudah dia berikan untuk istrinya, bukan untukku lagi. Ucapku ketus. Bang Sony kembali melirik kaget. Aku juga sudah usaha ke sana sini, Vina. Gak diam saja. Ucap Bang Sony singkat. Dia masih saja tak terima tiap kali kusindir soal nafkah. Terlalu banyak alasan. Harusnya kamu sadar juga, Bang, kalau memang belum bisa kasih nafkah layak, jaga pandangan. Kemarin Arina bilang kamu boncengan mesra dengan perempuan. Siapa? Jangan banyak tingkah kalau nggak ada dana. Balasku lagi. Bang Sony hanya bisa garuk-garuk kepala. Pasti masih ingin mencari alasan lain untuk menutupi kebohongannya. Kenapa? Mau bilang pelanggan ojekmu? Bisa kan gak terlalu mesra? Atau jangan-jangan kamu memang mau rumah tangga kita sampai di sini saja? Iya. Masih kucecar berbagai pertanyaan agar Bang Sony sadar. Jangan sampai dia berpikir memiliki bini lagi, sementara bini satu saja enggak dia urusi dengan baik. Apa ini bagian dari balasannya? Karena aku selalu membujuk Ferry untuk menikah siri dengan Delima. Bahkan sengaja meminta ibu untuk ikut membujuknya. Delima perempuan yang royal dan kaya. Aku tak akan sepusing ini jika Ferry menikah dengannya. Kamu gak suka sama Arina, ngapain percaya omongan dia? Makin aneh saja kamu, Vina. Sudah, jangan diperpanjang lagi. Ingat kata ibu, jangan turuti egomu sendiri. Anak-anak masih butuh sosok mama dan bapaknya. Ucap Bang Sony panjang. Aku hanya mendengus kesal. Baru saja melangkah ke kamar tiba-tiba terdengar teriakan ibu dari kamarnya. Aku dan Bang Sony pun berlarian kembali menuju kamar ibu. Betapa kagetnya aku saat melihat ibu sudah terjatuh di lantai begitu saja. Astagfirullah, ibu. Ibu pingsan, Bang. Teriakku histeris. Aku segera meminta Bang Sony untuk memesan taksi. Walau bagaimanapun ibu harus dibawa ke rumah sakit. Aku takut ibu kenapa-napa. Soal biaya rumah sakit pasti akan dibayar oleh anak kesayangannya. Siapa lagi kalau bukan Ferry? Aku semakin khawatir melihat keadaan ibu. Bagaimana kalau ibu sakit stroke? Itu berarti aku yang akan mengurus rumah ini sendirian. Mengurus anak-anak, memasak, ke pasar, bahkan mengurus ibu juga. Apalagi kalau jatah belanjanya nggak cukup untuk sebulan. Bisa makin pusing kepalaku nanti. Duh, ujian apa lagi ini? Makin kesini sepertinya rumah tanggaku makin runyam saja. Aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Yang tadinya hidup santai karena semua serba ada dan tersedia, mendadak harus mengurus semuanya. Kalau memang nanti ibu sakit,
Arina harus ikut mengurus ibu. Gak mungkin semua beban ini kupikul sendiri. Enak saja. Nah, demikian tadi keseluruhan kisah novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya episode ke-29. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.